Shalom Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Ambian Base Rabu 6 Juli 2022. Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu di pagi hari yang sungguh luar biasa ini. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita akan memulai dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Bapa yang Maha Penyayang, kami menaikkan puji dan syukur kami atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Engkau telah menjaga dan melindungi kami dan tidur kami, dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan kami yang sehat dan segar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan karunia-Mu. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan, tetapi sebelum kami memulainya, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi landasan di dalam kehidupan kami, di dalam kami bekerja dan berusaha. Berkati, pimpin dan tuntun dengan langkah kami, agar kami senantiasa dalam jalan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 60 ayat yang ke-19 dan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. 1 Yohanes 1 ayat ke-5. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak Ibu terkasih, kalau kita membaca dan merenungkan ayat nas kita pada pagi hari ini, sungguh nyata sekali Tuhan itu siapa, Bapak Ibu. Nah, tema kita pada pagi hari ini diberi tema habis gelap terbitlah terang. Mungkin kita semua sudah tahu kalau tema ini atau mungkin kata-kata ini sudah sering kita dengar. Mungkin dari kita duduk di bangku sekolah dasar sampai dengan bangku kuliah, kita sudah tahu siapa yang memperkenalkan atau mempublikasikan kata-kata ini. Kata-kata ini diambil dari buku yang dikarang oleh Raden Ajeng Kartini. Bapak Ibu, agaknya judul buku ini cukup menggambarkan keadaan manusia sebelumnya, yaitu keadaan manusia pada saat dalam kegelapan. Terang hadir dalam kehidupan seseorang itu akan mengubah hidup, mengubah jalan hidupnya, dan mengubah orang tersebut. Gelap di sini diartikan dengan tidak ada cahaya, kelam, dan tidak jelas. Hukuman orang-orang yang berdosa, jahat, dan menuruti hawa nafsu adalah kebinasaan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Itulah gelap itu seperti apa, gelap itu bagaimana. Gelap itu diidentikan dengan segala yang berbau tidak baik dan segala sesuatu yang sangat menakutkan dan segala sesuatu yang sangat mengerikan. Bagaimana kalau Bapak Ibu berjalan dalam kegelapan, atau mungkin Bapak Ibu berada di suatu tempat yang sungguh gelap sekali, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pasti akan merasa takut, pasti akan merasa was-was, dan juga akan merasa tertekan sekali. Nah, itulah yang dialami pada masa-masa dahulu ketika Tuhan belum hadir. Tetapi kehadiran dan karya Tuhan Yesus secara nyata mengubah kehidupan seorang dari gelap menjadi terang. Pahamilah, inilah yang hendak Yohanes sampaikan, bahwa setiap orang yang hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus haruslah hidup di dalam terang. Ia merasa geram melihat pengajaran-pengajaran palsu yang banyak beredar di tengah jemaat. Oleh sebab itu, Yohanes mengingatkan bahwa setiap orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, maka tidak boleh lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang gelap. Bapak Ibu, sungguh nyata sekali apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita setelah kita dibebaskan, diambil dari kegelapan masuk ke dalam terang yang mulia.
Sadar atau tidak sadar, setiap kita berperang dalam hidup ini. Perang untuk mengalahkan hawa nafsu, berperang antara melakukan kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri. Ada banyak pergumulan di dalam hidup yang senantiasa mengintai dan mengancam kita. Mungkin masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan masalah-masalah lainnya lagi. Tetapi ingatlah bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Maka setiap orang yang percaya dan hidup di dalam Dia haruslah memiliki kualitas hidup yang berintegritas, setia dan tunduk kepada Allah. Keadaan kita tidak lagi ditentukan oleh hiruk pikuknya dunia ini, tetapi Tuhan sendiri yang akan menjadi sumber penerang dalam setiap detail kehidupan kita. Bapak Ibu, yakinkan hidup kita, gantungkan hidup kita kepada terang Tuhan, karena di dalam terang tidak akan ada kegelapan lagi. Itu yang harus kita lakukan. Kita mungkin bukanlah siapa-siapa di dunia ini, di dunia yang besar seperti ini. Bukan seseorang yang dihormati atau dikagumi karena jabatan dan atau kehormatan kita yang melekat dalam diri kita, tetapi Tuhan memberi nilai hidup yang lebih mahal daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Dari dalam diri kita ada pancaran terang Tuhan, maka marilah terus berjuang. Teruslah berjuang untuk menjaga hidup kita tetap benar dan memancarkan terang Tuhan yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan kita dan juga menjadi penerang bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, terang Tuhan adalah jalan kehidupan kita. Barang siapa yang ada di dalam terang Tuhan, maka dia akan selalu berada bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini memberikan kita renungan bahwa kita senantiasa harus berada di jalan Tuhan, di jalan terang Tuhan. Sekalipun kehidupan kita terasa sulit dan berat, tetapi itu tidak menjadi alasan kita untuk kita lari dari terang Tuhan. Tetapi itulah yang harus menjadi cambuk bagi kita agar kita senantiasa berada di jalan Tuhan, di jalan terang Tuhan. Amin Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan tutup renungan kita pada pagi hari ini dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan kami petunjuk, memberikan kami jalan terang-Mu Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Tuhan, berkatilah kami, izinkanlah kami untuk selalu berada di jalan-Mu Tuhan, dan terangilah setiap jalan kami agar kami senantiasa berada di jalan-Mu Tuhan. Tuhan, di dalam kami akan melakukan segala aktivitas kami masing-masing. Engkau berkati kami, Engkau dukung kami agar kami senantiasa berada di jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ke dalam tangan-Mu kami mohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih, kiranya hari-hari kita senantiasa berada di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.